Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semangat terus untuk belajar agar ilmunya bermanfaat untuk kita dan orang banyak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu materi yang harus kita pahami bersama terkait keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Di dalam masalah ekonomi, kita ketahui bersama ada kegiatan yang harus dilakukan. Kegiatan ekonomi ini terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang ketiganya ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Apa itu produksi? Produksi berarti membuat sesuatu atau membuat barang ekonomi atau jasa sehingga layak untuk dijual belikan. Dan kemudian ada distribusi yang berarti menyalurkan satu barang dari produsen kepada konsumen. Dan yang ketiga adalah konsumsi, yaitu menggunakan atau memakai suatu barang yang telah diterima dari produsennya. Jadi kalau membuat sesuatu itu disebut dengan produksi dan orangnya yang melakukan sesuatu tersebut adalah produsen. Begitu juga distribusi, orang yang menyalurkan disebut dengan distributor. Dan yang ketiga, konsumsi berarti orang yang menggunakan atau memakainya disebut konsumen. Mari kita pahami ilustrasi dari kegiatan ekonomi. Kalau kita membuat sesuatu, misalkan kue atau roti, maka melakukan kegiatan itu disebut sebagai produksi karena membuat kue atau roti tadi. Kemudian si pembuat kue atau rotinya disebut sebagai produsen. Setelah kue atau roti itu jadi, kemudian dipasarkan di warungnya, maka tempat warung inilah sebagai penyalur barang itu atau kue tersebut, sehingga inilah yang disebut dengan distribusi. Maka sekaligus dia sebagai produsen dan dia juga sebagai distributor. Setelah dijualkan, diperkenalkan kepada masyarakat untuk dijual belikan, maka banyak pembeli yang datang ke warung tersebut sehingga mereka membeli kue atau roti tersebut. Kegiatan mereka membeli kue atau membeli roti inilah yang disebut sebagai konsumsi atau menggunakan, memakan, memakai, dan orang yang membelinya inilah yang disebut dengan konsumen. Inilah tiga kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam kegiatan-kegiatan atau transaksi-transaksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak slide atau gambar-gambar yang menunjukkan tentang rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, rumah tangga perusahaan, dan rumah tangga masyarakat luar negeri. Di gambar ini kita dapat mengetahui penjabaran lebih luas tentang pengertian dari pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi bisa berupa individu, bisa kelompok, lembaga yang melakukan kegiatan perekonomian, baik produksi, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya, siapakah pelaku ekonomi dalam melaksanakan kegiatan ekonominya? Pelaku ekonomi diantaranya adalah pelaku ekonomi rumah tangga, juga pelaku perusahaan atau produsen, pelaku ekonomi pemerintah, kemudian masyarakat luar negeri. Apa pengertian atau maksud dari pelaku ekonomi rumah tangga? Di sini dijelaskan bahwa rumah tangga adalah individu atau kelompok masyarakat yang memakai atau mengkonsumsi barang dan jasa sekaligus orang yang memiliki faktor produksi. Pelaku ekonomi ini biasa disebut dengan RTK atau rumah tangga konsumen karena dia yang
mengkonsumsi dan menciptakan faktor produksi itu sendiri. Adapun faktor produksi terdiri dari modal, bahan baku, dan pekerja atau karyawan. Selanjutnya adalah pelaku ekonomi pemerintah. Pemerintah dalam hal ini berperan sebagai pelaku juga pengatur dan pengawas kegiatan ekonomi. Sebagai pelaku, pemerintah menjalankan badan usaha milik negara atau yang disingkat BUMN, seperti misalkan Pertamina, kemudian Pos dan Giro, kemudian di bidang kelautan ada Pelni, ada jasa transportasi di kereta api dan lain-lain. Sebagai pengatur dan pengawas, pemerintah mengeluarkan peraturan, mengeluarkan perizinan, menarik pajak, dan retribusi dari masyarakat. Kemudian pelaku ekonomi selanjutnya adalah masyarakat luar negeri. Setiap negara akan selalu bergantung kepada negara lain, karena suatu negara tidak akan bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, melainkan akan selalu memerlukan bantuan negara lain, sehingga dalam kegiatan ekonomi suatu negara bisa dipastikan akan melibatkan kegiatan ekonomi negara lain. Artinya, setiap negara memiliki keterbatasan baik dalam produksi maupun sumber daya, sehingga mereka memerlukan bantuan atau untuk memenuhi kebutuhan di dalam negerinya, dia butuh kepada negara luar. Apa peranan pelaku ekonomi? Dalam hal ini bisa disebut pelakunya adalah rumah tangga konsumen, rumah tangga pemerintah atau produsen, dan rumah tangga masyarakat luar negeri dalam melakukan kegiatan ekonominya. Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Di antara peran rumah tangga konsumen adalah yang pertama, menyediakan faktor-faktor produksi bagi perusahaan seperti bahan baku, modal, atau pekerja. Kedua, menerima imbalan jasa dari pengguna faktor-faktor produksi yang dimilikinya. Ini bisa diambil contoh kalau dia menyewakan satu tempat, kemudian tempat itu dijadikan usaha oleh pengusaha tersebut, sehingga mendatangkan penghasilan bagi pemilik tempat tersebut. Yang ketiga, melakukan kegiatan konsumsi, yaitu membeli dan menggunakan barang dan jasa hasil produksi. Dan yang keempat, membayar pajak kepada pemerintah. Selanjutnya, peranan pemerintah atau bisa disebut rumah tangga pemerintah atau juga rumah tangga produsen, yaitu yang pertama, membeli barang dan jasa untuk keperluan pemerintah. Kedua, menerima pajak dari wajib pajak badan maupun usaha. Yang ketiga, melakukan produksi barang dan jasa melalui BUMN. Yang keempat, menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui kebijakan fiskal dan moneter. Dan yang kelima, membuat undang-undang bersama DPR yang berhubungan dengan perekonomian nasional. Selanjutnya, yang terakhir, peran pelaku ekonomi dari masyarakat luar negeri. Yang pertama, negara tersebut memiliki peran sebagai konsumen. Artinya, mereka membeli
kebutuhan-kebutuhan yang tidak ada di dalam negerinya, kemudian dia membeli kepada negara lain, atau bisa kita disebut membeli barang-barang impor. Yang kedua adalah sebagai produsen, bahwa masyarakat luar negeri biasa membuat produk atau barang yang tidak bisa dibuat oleh negara lain. Inilah kemudian barang dagangannya dijual ke negara luar yang sering kita kenal sebagai barang-barang ekspor. Dan yang ketiga, sebagai investor. Artinya negara tersebut melakukan kerjasama ekonomi, kemudian menginvestasikan dananya kepada negara lain untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan perekonomian negara tersebut.